Bismillahirrahmanirrahim. Pagi bro, apa kabar? Sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Masih edisi berangkat kantor. Jadi hari ini gua berangkat kantor pakai Ninja RR. Lurus aja deh. Gua mau. Nah, hari ini kita mau ngebahas kayak ini nih, bapak dan anak ya. Nah, gue sebagai seorang bapak ini kayak gini. Seorang bapak selalu berpikir bahwa anaknya walaupun udah besar dan udah kuliah, udah menikah pun tetap mereka adalah anak kecil dalam pandangan seorang bapak, dalam pandangan seorang ayah ya. Jadi kebanyakan dari kita, termasuk gue juga waktu itu, kita tuh nggak selalu dekat sama ayah kita. Sama ayah kita anak cowok tuh jarang banget deket sama ayah kita. Kalau lu masih muda, masih anak yang belum nikah, lu akan berpikir bapak gue tuh rese, bapak gue tuh nggak asik, nggak bisa diajak ngobrol, bapak gue tuh nggak bisa diajak diskusi, bapak gue tuh apa ya, nggak asik gitu kan. Sebenarnya mereka tuh pengen ngobrol sama kita, tapi lu tahu kan, cowok sama cowok tuh susah ngobrol kan, susah diskusi kan. Yang ada cuman iya sama enggak doang. Kalau ngobrol dari hati ke hati itu biasanya hanya untuk sama ibu kan biasanya. Tapi kalau bicara tentang segimana sih seharusnya jadi cowok, itu mereka cuma ngobrol cuma sebentar, terus nggak banyak gitu kan. Kita cuma dikasih tahu aja sebentar sama ngomel, kadang-kadang marah atau apa gitu kan. Kayak waktu, nah kayak kita kan cowok di umur 17, di masa remaja tuh pengen tahu ya, pengen tahu, serba tahu, pengen tahu, dan biasanya kita dilarang tuh main sama yang gimana gitu kan. Dilarang main tuh sama yang teman kita gitu. Apalagi kalau bokap kita ngelihat bahwa anak itu udah ngerokok gitu kan. Karena kenapa kita dilarang? Karena bokap kita berpengalaman bro. Dia tahu, dia udah lebih dulu merasakan hidup dibandingin diri kita. Jadi lu sebaiknya dengerin kata bokap lu, dan atau lu kasih masukan bokap lu tentang teman kita itu, teman lu gitu kan. Gitu sih bro. Emang kadang-kadang kayak gitu, orang tua tuh beda pandangannya sama kita. Karena orang tua tuh udah tahu asam garamnya, asik banget ya. Kalau punya anak laki-laki tuh ada suatu kebanggaan dari orang tua, tapi pas masa kecil ya bisa dekat sama bokap. Tapi biasanya kalau udah SMP, sudah SMA, kadang-kadang anak itu menghindar dari bokapnya. Bukan menghindar sih, memberi jarak. Karena omongan bokapnya biasanya kadang-kadang udah menasehatin kan, bukan mendengar atau ngobrol, iya nggak? Padahal kita pengennya mereka ngobrol, dengerin cerita kita,
dengerin masalah kita, bukan nasehatin ya, tapi mereka tuh kadang-kadang mereka juga punya beban sendiri bro. Mereka juga punya tanggung jawab sendiri buat biayain lo, buat nafkahin adik-adik lo, buat nafkahin keluarga. Belum juga dia juga harus bergumul dengan pekerjaannya, dengan konfliknya, dengan kerewetannya gitu kan. Jadi dia nggak terlalu banyak waktu sih, tapi mereka akan selalu berusaha hadir untuk lu. Itu sih, walaupun mereka nggak banyak ngomong. Tapi mereka berusaha hadir untuk lu. Dan itu nggak mudah bro. Saat lu nanti udah kerja dan udah berumah tangga, lu akan ngerti gimana susahnya bagi waktu. Kadang-kadang harus milih waktu, keluarga, atau hobi. Dan kalau yang bisa, anak-anak yang remaja itu bisa dekat sama bokapnya, itu suatu anugerah. Tapi biasanya kebanyakan adalah konflik ya bro. Biasanya kita terlalu egois, kita nggak mau dengerin kata bokap kita, dan kadang-kadang kita terlalu belain temen. Dan emang masanya seperti itu. Dulu pun gua kayak gitu, belain temen. Tapi pas dipikir-pikir saat ini ada benernya juga kata bokap gua dulu. Kayak kita misalkan pengen lah saat kita remaja itu, pengen lah diakuin keren, ganteng, atau misalkan suka berantem itu ditakutin gitu kan. Tapi rupanya itu nggak berguna sekarang. Saat lu udah dewasa, yang diperluin adalah lu skill lu, kehebatan lu, kegunaan lu. Apa gunanya lu hidup di sini, apa gunanya lu buat kerja. Dan skill bersosialisasi lu, bernegosiasi, mencari solusi, itu yang perlu lu asah. Dan itu dapetnya dari tongkrongan. Ya kalau menurut gue itu dapetnya dari tongkrongan. Kalau kita nongkrong tuh sebenarnya kita lagi belajar untuk memahami orang lain yang beda dari kita, yang otaknya beda, yang sifatnya beda, yang latar belakangnya beda. Dan gimana caranya kita harus tetap berteman sama dia kan, kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang nongkrong itu benar sih baik, tapi kadang-kadang kita juga terpengaruh. Nah itu makanya pentingnya milih temen tuh itu di situ. Jangan sampai lu milih temen yang suka pakai narkoba dan lu ikut-ikut. Nah itu lu bodoh banget sih menurut gua. Ya kadang-kadang kan dicengin gitu kan, di kata-katain gitu kan, kadang-kadang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, lu nggak harus sama mereka, karena lu punya sifat unik dan itu harus lu pertahanin sih menurut gua. Nggak harus sama mereka sih, nggak harus seirama dengan mereka. Ya mereka, temen lu ya temen lu. Itu pilihannya misalkan pakai narkoba, ngerokok gitu kan. Tapi ya kalau lu bisa enggak, ya kenapa harus iya? Karena nggak ada gunanya lu pakai narkoba. Yang ada lu bakal nyusahin diri lu, keluarga lu, sama orang tua lu, dan buat mereka sedih. Nggak keren kok pakai narkoba, itu nggak keren. Nggak ada gunanya juga menurut gua. Karena pasti banyak yang nyesel kalau pernah mencoba narkoba, dan penyesalan itu biasanya datangnya belakangan.
dan biasanya udah kalau kayak gitu udah terjerumus dan udah jadi makanan pada bandar-bandar kalau lu udah kena. Makanya lebih baik say no to narkoba. Jadi hidup itu nggak perlu pakai narkoba, bro. Hidup itu ya lu kalau mau sehat ya lu olahraga, lu makan sehat. Kalau lu mau keren ya lu mau memiliki kemampuan yang lebih dibandingin orang lain, atau tampang lebih. Kalau tampang lebih kan itu anugerah ya, kita nggak bisa mesen kan. Tapi kalau keren itu ya lu punya keahlian lain dibandingin orang lain, lu punya kepintaran lain dibandingin orang lain. Dan memang cowok itu, kita itu emang harus punya banyak pengalaman, punya banyak, dan harus banyak mencoba, tapi tidak narkoba. Karena kalau lu udah ketagihan susah, bro. Ya lu main motor juga nggak apa-apa, tapi kan motoran itu kadang-kadang juga ada yang trek-trekan. Nah lu lihat aja, cukup mungkin lu datang sekali nonton, udah tahu ya udah, lu jangan sampai ikut-ikutan. Kadang-kadang saat darah muda gitu dibilang cemen, dibilang itu tuh langsung naik kan darah kita. Nah itu juga gua alamin dulu waktu masa muda. Tapi ya kita harus pintar lah, harus pintar dan harus tahu, kenal. Kita boleh kenal sama banyak orang, kita boleh tahu banyak orang, tapi kita nggak harus ikutin dia. Kita harus punya prinsip, punya apa ya, punya prinsip lah mau buat diri kita mau ke depannya mau seperti apa. Mungkin anak SMP itu belum mikir kayak gitu, tapi kalau udah ada SMA kelas 1 atau kelas 2, masa depan lu mau gimana, mau dibawa kemana, lu mau jadi apa. Nah itu yang kadang-kadang komunikasi itu tidak sampai sama bokap kita jarang ngobrol sama mereka. Padahal itu penting, bro. Komunikasi itu penting antara anak dan ayah. Tapi kadang-kadang kalau gue dulu, komunikasi itu mahal banget ya. Iya kan. Dan wajar sih bokap kita kan kalau yang kerja gitu kan, berangkat pagi pulang malam, apalagi dulu kan hanya mengandalkan transportasi umum. Kalau punya motor atau mobil pun sama, mereka akan sibuk dan mereka sampai rumah tuh udah tinggal lelahnya aja, jadi nggak ada waktu buat ngobrol. Tapi ya kita yang harus, ya kita jangan nambah masalah lah intinya. Kalau mau ngebantu dia sebagai ayah, kita akan ngerasa dia penting, ayah kita penting atau bokap kita penting saat mereka udah nggak ada, bro. Kita kadang-kadang nyesel gitu kan, saat mereka udah nggak ada, kita akan merasa kehilangan, dan itu waktunya nggak bisa balik lagi. Jadi berdamailah sama bokap lu, apapun masalahnya. Berdamailah dengan orang tua lu, karena mereka lah kita ada di bumi ini, kita lahir di saat ini karena mereka, bukan karena siapa-siapa, karena ada kehadiran mereka dalam diri kita. Iya nggak? Kalau nggak ada mereka ya kita nggak ada, bro. Kadang mereka emang kadang-kadang bokap kita ngajarin kita keras, dan kadang-kadang nggak masuk akal kan saat itu, karena kita belum, nalar kita belum sampai sejauh bokap kita, pengalaman kita belum sejauh pengalaman dia dalam menjalani hidup, dalam merasakan manis asin getirnya kehidupan. Itu yang bedanya kita sama bokap kita. Jadi sebaiknya kita belajar sih dari pengalaman mereka.
setidaknya kita minta sudut pandang atau minta kenapa sih dia ngelarang, emang ada apa sih, pasti kan ada maksudnya dan kita harus dengerin maksudnya. Kalau anak sekarang tuh kayak gitu harus dijelasin. Dan bisa dekat sama anak sampai SMA, sampai kuliah, sampai itu enak banget sih. Dan suatu saat pun kita akan menjadi orang tua. Dan kita harus belajar untuk dari sekarang. Nikmatnya bro ngegas itu pagi-pagi, nikmatnya itu sampai ubun-ubun bro. Oke, berdamailah dengan bokap lu kalau lu punya masalah, dan sayangilah bokap lu karena dia kita ada di dunia ini. Dan sejahat-jahatnya mereka, sejahat-jahatnya dia selalu mikirin kita. Secuek-cueknya dia selalu mikirin kita. Di otaknya cuma ada kita malah kadang nggak ada waktu buat dia. Kalau udah kerja atau seumuran gue tuh kadang-kadang berpikirnya gitu, kita udah sibuk dengan kerjaan dan orang tua bokap kita udah pensiun gitu kan, udah nggak kerja lagi, udah tua, istirahat. Oke. Nah, sayangi diri lu, sayangi orang tua lu, sayangi semuanya, dan jangan lupa selalu bersyukur sama Allah. Bye.